Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Kalau begitu ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Alisa, hadir, Bu. Anissa, hadir, Bu. Zeta Kurnia, hadir, Bu. Ramadan, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang indikator asam dan basa. Nah, sebelumnya Ibu ingin merecall terlebih dahulu pemahaman kalian terkait yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Konsep asam basa, Bu. Ya, benar sekali. Nah, ada berapa perkembangan konsep asam dan basa pada minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan? Ada 3, Bu. Apa aja? Arrhenius, Dr. Lowry, dan Lewis. Ya, benar
didik dapat menyajikan hasil uji asam basa dengan indikator universal dengan baik. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hasil uji asam basa dengan indikator universal percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yang atas ini. Kalau yang bawah tangan yang terkena kunyit ya. Nah, di sini pasti kalian sudah pernah memegang kunyit dan tangannya itu langsung berubah menjadi kuning. Ya. Nah, ketika kalian cuci dengan sabun maka akan berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, itu kenapa? Karena dia bereaksi dengan basah, Bu. Ya, benar sekali Lisa. Nah, ketika kalian cuci dengan sabun maka warna kuning dari si kunyit ini akan berubah menjadi merah kecoklatan. Nah, kenapa? Karena di dalam kunyit ini memiliki senyawa kimia yang bernama kurkumin, di mana kurkumin ini sangat sensitif terhadap perubahan asam dan juga basa. Makanya ketika kalian cuci menggunakan sabun, sabun yang bertindak sebagai basa ini akan merubah warna kuning dari si kunyit ini menjadi merah kecoklatan. Dan kunyit ini juga bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. Nah, selanjutnya apa sih indikator asam dan basa itu? Nah, indikator asam basa itu adalah zat yang dapat menunjukkan apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral melalui perubahan warnanya. Nah, di sini itu indikator itu terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Nah, yang pertama itu ada indikator alami. Nah, indikator alami ini berasal dari bahan organik. Indikator alami ini hanya bisa menunjukkan apakah zat tersebut bersifat asam atau tidak dapat menunjukkan nilai pH-nya. Seperti contoh ini ada kunyit, kubis ungu, dan buah naga. Cara kalian mengambil ekstraknya itu adalah seperti contohnya itu adalah kunyit. Cara mengambil ekstraknya itu bisa diparut atau juga di blender. Dan nanti hasilnya itu kalian saring dan akan mendapat ekstraknya. Seperti contoh, nah pada kunyit itu warna ekstraknya itu adalah jingga. Ketika kalian campurkan, diteteskan dengan larutan asam, dia akan berubah menjadi kuning. Kemudian ketika kalian teteskan dengan larutan basa, dia akan berubah menjadi warna merah kecoklatan. Contohnya ada kubis ungu. Nah, warna ekstrak aslinya itu adalah ungu. Ketika kalian teteskan dengan larutan asam, dia akan menjadi warna merah muda. Kemudian ketika diteteskan dengan larutan basa akan berubah menjadi hijau. Nah, nanti akan kita coba pada praktikum sederhana nanti ya. Ya, Bu. Oke, yang kedua ini ada indikator buatan. Yang pertama itu ada kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini terbagi menjadi dua, yaitu lakmus merah dan juga lakmus biru. Nah, lakmus merah ini ketika kalian celupkan ke dalam larutan asam, dia tetap berwarna merah. Kemudian ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Dan ketika dicelupkan ke dalam larutan netral, dia tetap merah. Kemudian lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Ketika dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Dan ketika dicelupkan ke dalam larutan netral, dia tetap biru. Kemudian kedua ada indikator universal. Nah, selain indikator seperti kertas lakmus merah dan biru tadi, terdapat indikator universal yang dapat menunjukkan nilai pH suatu larutan tersebut. Nah, yang tadi kan tidak dapat menunjukkan nilai pH-nya, tapi kalau indikator universal ini caranya itu dia berbentuk seperti kertas. Boleh anak-anak lihat seperti kertas. Nanti ini dia seperti kertas-kertas kecil. Nanti caranya itu kalian tinggal celupkan kertas lakmus indikator universal ini ke dalam larutan. Nah, nanti setelah ditunggu beberapa detik, tinggal kalian sejajarkan dengan
yang sudah diberikan di depan dan belakang. Nah, nanti seperti contoh kalian warnanya itu tepat di angka 4, maka larutan tersebut bersifat pH-nya itu 4. Kemungkinan besar 4. Baik, apakah anak-anak sudah paham terkait indikator universal? Nah, di sini kita akan melakukan praktikum. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok sebelah kanan ibu akan menjadi kelompok 1 dan sebelah kiri ibu akan menjadi kelompok 2. Nah, di sini nanti kalian akan ibu berikan ada 4 jenis larutan yang harus kalian ukur pH-nya ya. Ya, Bu. Kalian cepetan. Baik, di sini sudah ibu siapkan ya. Larutan A ini adalah asam dari jeruk nipis, kemudian yang B ini adalah baking soda, kemudian yang C ini adalah cuka, dan yang D ini adalah deterjen. Nah, nanti anak-anak akan mencelupkan indikator universal ke dalam masing-masing larutan dan dicatat pH-nya ya. Dan akan dipresentasikan. Oke? Silakan maju. Gede kali ya ini. Jeruk nipis bukan ya? Ayo kita cek pH-nya. Ini jeruk nipis apa? pH-nya 3. Iya. Oke. Kita cek ini apa ibu? Cek yang ini cuka sama deterjen. Ini jeruk nipis sama baking soda. Oke. Yang B ini apa, Bu? Yang B ini baking soda ya. Yang C? C cuka, yang D deterjen. Sesuai inisialnya. pH-nya 5 nih. Apa berapa? 5. Oh iya, 5. Betul. Air jeruk 3 ya. Iya. Oke. 3 apa 4? 3. Baking soda. Ini deterjen. 8. 8 ya. Deterjen 11. Ini apa? Cuka. Oke, udah.
Ya, PH meter digital. Nah, karena lab kita ini tidak ada, jadi ini hanya sebagai pendekatan ya anak-anak. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1 dan 2. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah didapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ini Bu.